Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi thumma ila jami'i akhani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amil wa salih wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'alifi hadzal kitab wa ali baiti wa dzurriyyatihi wa man yu'awinu ala nasrihi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sekarang kita sudah masuk di jilid 4 ya. Nah, jilid 4 ini pembahasannya tentang fi'il, terutama tentang fi'il madi. Nah, di jilid 4 ini ada istilah rumus B2, ada istilah rumus B3. Nah, sebelumnya di akhir di jilid 3 itu kita disuruh ya menentukan rumus utama, bedakan antara isim, fi'il, huruf. Nah, kalau dia fi'il nanti masuk ke rumus B1 namanya ya. Rumus B1 isinya bedakan antara madi, mudhari', amar, nahi. Nah, kalau fi'il madi nanti kita bahas di sini. Artinya fi'il madi itu ya itu kata kerja yang sudah lewat, itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' kata kerja yang sekarang atau yang akan datang. Kalau fi'il amar kata kerja perintah ya. Kalau fi'il nahi itu larangan, kata larangan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu nanti mana dia rumus B1-nya, mana fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amar, fi'il nahi, maka masuk ke rumus B2. Nah, sekarang masuk rumus B2 ya. Rumus B2 yaitu bedakan antara mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, ma'lum atau majhul. Nah, mujarrad itu artinya asli ya. Mazid itu artinya tambahan. Mabni tetap, mu'rab itu berubah. Ma'lum itu menunjukkan aktif. Kalau majhul itu menunjukkan pasif ya. Kalau majhul itu diawali dengan dhammah. Nanti ada cara
bedakan ma'lum majhul. Nah, yang rumus B3-nya jadikan susunan kata menjadi fi'il fa'il pelengkap atau fi'il pelengkap fa'il atau pelengkap fi'il fa'il, ya. Rumus B2, rumus B3. Di rumus B2 ini kita disuruh membedakan mana ya mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Contohnya doroba, roba, ya. Ini rumus B2-nya apa? Bedakan antara mujarrad atau mazid. Mujarrad itu apa namanya? Yaitu asli. Maka dia mujarrad, ya. Kalau mazid itu tambahan, nanti ya untuk pembahasannya nanti cukup tahu saja bahwa mujarrad, ya. Kemudian apa lagi? Mabni atau murab, semua fi'il mabni, ya. Kemudian apa lagi? Maklum apa majhul, gitu kan? Maka dia maklum, ya. Mujarrad ini mabni, ini maklum. Itu, ya. Nanti pembahasannya nanti, ya. Setelah ini ada pembahasannya. Nah, kalau rumus B3-nya yaitu fi'il fa'il pelengkap atau fi'il pelengkap fa'il pelengkap fi'il fa'il, ya. Disuruh rumus B3-nya kita disuruh untuk menentukan kedudukannya, apakah dia fi'il fa'il pelengkap atau ya fi'il pelengkap fa'il atau pelengkap fi'il fa'il. Contohnya doroba telah memukul Zaidun Amron, telah memukul, ini berupa fi'il, ini fa'ilnya. Telah memukul siapa? Zaid pada Amron, ini pelengkapnya, ya. Contohnya gitu. Atau fi'il pelengkap fa'il atau pelengkap fi'il fa'il. Jadi sudah menyusun kalimat tentang fi'il, ya. Di jilid 4 ini tentang fi'il pembahasannya. Kalau jilid 3 kan tentang isim, ya, mana mubtada, khobarnya, pelengkap, ya. Kalau ini fi'il fa'il pelengkap. Nah, ini maksud rumus B2. Kita disuruh mengisi, ya, mencari apakah dia fi'il ini berupa mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Nah, rumus B3-nya kita mengetahui kedudukan kalimatnya, apakah dia fi'il fa'il pelengkap atau fi'il pelengkap fa'il atau pelengkap fi'il fa'il. Itu yang dimaksud dengan istilah rumus B2, rumus B3. Nah, kaidah yang berikutnya, perhatikan di sini, semua fi'il termasuk fi'il madi hukumnya mabni kecuali mudhari' yang tanpa nun taukid dan nun ta'nis. Jadi semua fi'il itu hukumnya mabni. Jadi kan rumus B2 kita mencari, ya, mabni atau
mu'rab, maka semua fi'il hukumnya mabni, ya. Kecuali mudhari' yang tanpa nun taukid atau nun ta'anis. Nanti fi'il mudhari' pembahasannya di jilid 5. Kemudian ciri-ciri madi. Nah, ini ciri-ciri madi. Ciri-ciri fi'il madi, ya. Jadi jilid 3 ini pembahasannya fi'il madi. Bagaimana kita tahu dia itu disebut fi'il madi? Nah, ini ada ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri madi yaitu setelah lakot, nah, diakhiri ta, baik tu, ti, ta, ya, atau tak sukun. Ciri-ciri madi. Ciri fi'il madhi, ya. Nah, satu, diawali lakot atau setelah ta, tu, ti, tat, ya. Dan lagi sukun. Satu, ya, diakhiri setelah lakot atau diakhiri tak, baik tu, ti, tat, ya. Contoh, ya, laqad kana, nah, berarti ini adalah fi'il madi. Yang setelah ta, contohnya dorobat, Nah, ini adalah fi'il diakhiri ta. Nah, ini diakhiri setelah lakot atau diakhiri ta, maka dia itu fi'il madi. Kemudian bisa diakhiri dhamir rafa' mutaharik. Nah, bisa diakhiri dhamir rafa' mutaharik. Contohnya na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Tu, nah, ini dhamir rafa' mutaharik, ya. Contohnya darabtu, ya. Contohnya nasartu. Nah, ini berarti dhamir fi'il madi. Ingat tadi ciri-ciri fi'il madi satu, setelah lakot, contohnya laqad kana berarti fi'il madi. Atau diakhiri ta, ya, atau diakhiri ta, tu, ti, tat, contohnya dorobat, maka dia adalah fi'il
Yang kedua yaitu diakhiri dhamir rafa' mutaharrik. Natu, ta, tumat, tumti, tumatun, natu. Nah, contohnya dorob, nosor, tu. Maka dia fi'il madi. Terusnya bayangan titik atau koma yang masuk pada madi. Lakon pasti masuk pada madi. Ya, ini huruf lakon ini pasti masuk pada madi. Kemudian qad, iza, izlama kebanyakan masuk pada madi. Nah, kalau ada qad, iza, izlama kebanyakan masuk pada madi. Wa, fa, thumma, hal, ama bisa masuk pada madi. Jadi lakon ya, ini masuk pasti masuk pada madi. Artinya lakon ini artinya sungguh pasti. Sungguh pasti. Lakon. Kemudian qad, idza, islama. Qad, idza, lama. Nah, ini kebanyakan masuk pada kebanyakan masuk pada madi. Ya. Qad artinya sungguh. Idza, islama artinya ketika. Kemudian wafa, hum, hal, ama bisa masuk pada madi. Wa, fa, summa, hal, ma. Nah, ini bisa masuk pada madi. Nah. Kalau lakot pasti masuk pada madi. Lakot artinya sungguh pas. Qad, idza, islama ya. Ini kebanyakan masuk pada madi. Nanti bisa masuk pada mudhari juga bisa, tapi kebanyakan masuk pada madi. Qad artinya sungguh, idza, islama artinya ketika. Wa, fa, thumma, hal, ama ini bisa masuk pada madi. Wa artinya dan, fa artinya maka, thumma artinya kemudian, hal ini apakah ya. Thumma ini maka kemudian bisa juga, hal apakah, ini apakah, ma apakah juga. Ini adalah huruf istifham namanya. Kata tanya ya. Hal, ma ini huruf istifham. Kata tanya. Nah, ini ya cukup tahu bahwa lakot ini pasti masuk pada madi. Qad, idza, islama kebanyakan masuk pada wa, fa, summa, hal, ama ini bisa masuk pada madi. Kaidah yang berikutnya masih tentang ciri-ciri madi. Nah, ini yang lebih jelas lagi ciri-ciri madi itu ya. Fi'il madi 3 huruf mujarrad asli, fa fi'ilnya, fa fi'il awal, dam lam fi'il akhir dibaca fathah. Ain fi'il bisa dibaca fathah atau dhammah atau kasrah yang menentukan contoh karuma, marido, doroba tidak dibaca
karuma, maridu, dorobu, atau kuruma, muridu, doroba. Ya. Karena awal dan akhir madi 3 huruf mujarad maklum dibaca fathah. Ain fi'il yang menentukan kamus. Selanjutnya ini masih tentang ciri-ciri isim. Jadi ciri-ciri isim itu doroba, karuma, kemudian marido. Fi'il madi 3 huruf mujarad asli, fa fi'il awal dan lam fi'il akhir dibaca fathah. Nah ini uzul yang ini, fa ala. Ya, ini sama juga. Ini fa ula, fa ila. Nah, kata kaidah fi'il madi, kita tahu dia itu fi'il madi kalau dia 3 huruf mujarad asli, tidak tambahan yang asli. Fa fi'il awal, ni fa fi'ilnya. Ya, berarti do. Fa fi'il awal dan lam fi'ilnya ni ba, lamnya. Ini sama ini ya. Dibaca fathah. Nah, ini dibaca fathah. Ya, jadi fi'il madi itu fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya dibaca fathah. Ini juga. Nah, kalau ada dibaca fathah, kata yang dibaca fathah awal dan akhirnya atau fa fi'ilnya dibaca fa, lam fi'ilnya dibaca fathah, maka itu adalah fi'il madi. Ya. Kemudian ain fi'il bisa dibaca fathah atau dhammah atau kasroh yang menentukan kamus. Nah, yang tengah-tengah ini ain fi'ilnya ro, ru, ri itu yang menentukan kamus. Sudah dari sananya. Yang jelas ciri fi'il itu fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya dibaca fathah. Maka itu fi'il madi. Nah, kaidah yang berikutnya, fi'il madi bila bertemu wawu jamak maka dibaca dhammah. Contoh amanu. Manu. Nah, ini bertemu dengan wawu jamak maka dibaca dhammah. Doroba bertemu wawu jamak berarti dorobu. Dibaca dhammah. Karuma menjadi karumu. Marido menjadi maridu. Kalau bertemu dengan wawu jamak. Berikutnya, bila bertemu dhamir rafa' mutaharrik maka dibaca sukun. Amantu, mantu, dibaca sukun, ya. Ini dibaca sukun. Contohnya doroba menjadi dorob tu, dibaca sukun. Dorob tu, baca sukun. Itu juga karuma menjadi karub tu, marido menjadi marid tu, gitu. Paham ya? Kemudian dhamir rafa' mutaharrik yaitu na, ta, tu, ma, tum, ti, tu, ma, tun, nat, na, tu, na yang tadi ya.
sudah kita tulis tadi. Nah, itu dhamir rafa' mutaharik. Dhamir rafa' mutaharik itu dhamir yang menjadi fa'il, ya, pelakunya. Darabtu artinya telah memukul siapa? Saya. Kemudian kaidah yang berikutnya, apabila ada wawu atau ya hidup sebelumnya fathah maka diganti alif. Nah, fi'il madi contohnya di sini, contoh qoma asalnya qawama diganti alif menjadi qoma. Contoh ba'a asalnya baya'a diganti alif menjadi ba'a. Contoh ya khawfu asalnya yakhwafu dipindah harakatnya menjadi ya khawfu diganti alif menjadi ya khawfu. Dengan diganti alif karena wawu atau ya hidup atau sukun tapi asalnya hidup. Sebelumnya fathah yang menentukan alif gantian wawu atau ya adalah kamus dengan melihat pada masdarnya. Khaufan, khaufa ya khaufu khaufan. Alif asalnya wawu, ba'a yabi'u bai'an. Alif asalnya ya. Ya, jadi fi'il madi apabila ada wawu atau ya hidup sebelum fathah maka diganti alif. Contohnya qoma. Nah. Itu asalnya qawama. Kata kaidah apabila ada wawu atau ya hidup. Ini wawu kan? Atau ya hidup sebelumnya fathah. Ini fathah. Fi'il madi kan fathah sebelumnya. Maka diganti alif. Maka wawu ini diganti alif menjadi ko. Contoh lagi ba'a. Ba'a asalnya baya'a. Baya'a, ya. Maka menjadi ba. Ini ya, ini waw. Maka diganti alif, maka menjadi ba'a. Gitu. Itu maksud kaidahnya. Apabila ada wawu atau ya hidup sebelumnya fathah maka diganti alif. Qawama asalnya maka menjadi qoma diganti alif. Baya'a asalnya maka diganti ba'a. Itu pembahasan jilid 4 halaman pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.